Langit di atas desa kuno Afrika Selatan menyimpan kisah yang akan mengguncang dunia. Pada tanggal 18 Juli 19, di tengah penjajahan dan ketidakadilan, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Rolihlahla Mandela. Dalam bahasa Xhosa, Rolihlahla berarti pembuat onar. Namun siapa yang bisa menduga pembuat onar kecil itu kelak akan mengguncang tatanan dunia? Bukan dengan kekerasan, tapi dengan keteguhan hati dan cinta tanpa batas. Mandela kecil tumbuh di lingkungan tradisional, dikelilingi alam hijau dan budaya sukunya yang kaya. Ia bermain dengan teman-temannya, berlarian di antara padang rumput, tidak menyadari bahwa di luar desanya, dunia begitu kejam kepada orang sepertinya, orang kulit hitam. Ayahnya, Gadla Henry Mfakanyiswa, adalah penasihat kepala suku Tembu. Dia adalah seconok yang penuh wibawa, keras tapi adil. Dari sang ayah, Mandela belajar arti harga diri, tentang pentingnya berdiri tegak meskipun ditindas. Namun kehidupan damai itu tak berlangsung lama. Ketika Mandela berusia 9 tahun, ayahnya meninggal dunia. Duka itu membekas dalam, tapi justru membuka jalan bagi Mandela untuk bertemu takdirnya. Ia kemudian diasuh oleh Jongintaba Dalindyebo, seorang penguasa Thembu. Disinilah kehidupannya berubah drastis. Dari bocah desa yang bermain lumpur, ia dibesarkan dalam lingkungan kerajaan, dilatih untuk menjadi pemimpin, dididik untuk berpikir besar. Tapi bahkan saat ia berada di tengah kemewahan bangsawan, Mandela tak pernah melupakan asalnya. Setiap malam dia memandang langit gelap, bertanya dalam hati, kenapa kulitku membuatku berbeda? Saat Mandela menempuh pendidikan di Hilltown dan kemudian di Universitas Ford, salah satu kampus untuk kulit hitam, ia mulai melihat realitas yang lebih besar. Penindasan bukan hanya di desanya. Ini adalah sistem, sebuah monster bernama apartheid yang membagi manusia berdasarkan warna kulit. Kulit putih di atas segalanya. Kulit hitam, mereka bukan siapa-siapa, tak punya suara, tak punya hak. Suatu hari, saat ia berjalan bersama temannya, mereka dicegat oleh polisi kulit putih, tanpa alasan, hanya karena warna kulit mereka. Mandela hanya bisa menunduk, menahan amarah yang membara dalam dada. Di malam hari, ia menulis dalam diam, jika aku diam hari ini, maka generasiku akan menangis selamanya. Mandela mudah menolak tunduk. Ia memimpin pemboikotan di kampus, menentang aturan tak adil. Akibatnya ia dipecat. Ia tahu, suara pertama sudah ia keluarkan, dan suara itu akan terus menggema. Di Johannesburg, ia bertemu dunia nyata yang jauh lebih brutal. Di sana, ia bekerja sebagai penjaga malam, tukang batu, apa saja demi bertahan hidup. Tapi bahkan di tengah kekerasan dan kemiskinan, Mandela tetap menyalakan lentera harapan. Ia belajar hukum, ingin memperjuangkan keadilan lewat jalur yang sah. Namun kenyataan berkata lain, sistem hukum itu tidak dibuat untuk orang sepertinya. Di balik setiap pria hebat, selalu ada sosok wanita luar biasa. Begitu pula dengan Nelson Mandela. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan, hatinya terpaut pada seorang perempuan kuat dan penuh semangat, Winnie Madikizela. Mereka menikah pada tahun 1958 dan bersama. Mereka menjadi simbol harapan di mata rakyat tertindas. Namun cinta mereka tak berjalan di taman bunga. Di setiap pelukan ada desingan peluru. Winnie menyaksikan suaminya diburu, dituduh, dikriminalisasi. Ia sendiri dipenjara, diinterogasi, diintimidasi. Tetapi seperti Nelson, ia tak goyah. Mereka bukan sekadar suami istri. Mereka adalah dua nyawa dalam satu api perjuangan. Tahun demi tahun, ketegangan meningkat. Mandela aktif di African National Congress, ANC, bergerak secara legal dan damai. Tapi suara rakyat ditangkis dengan senjata. Ia sadar, jalan damai saja tak cukup. Maka ia ikut membentuk sayap militan ANC, Umkhonto Wisizwe, tombak bangsa. Mereka tidak melukai manusia, tapi menyerang simbol-simbol apartheid, stasiun polisi, gedung pemerintah, dengan ledakan kecil sebagai peringatan. Kami tidak akan diam. Namun pemerintah apartheid tak butuh alasan. Pada tahun 1992, Mandela ditangkap. Dalam persidangan Rivonia yang terkenal, ia menghadapi vonis seumur hidup. Tapi di ruang pengadilan, Mandela tidak memohon ampun. Justru ia berkata dengan lantang, "Saya telah berjuang melawan dominasi kulit putih, dan saya telah berjuang melawan dominasi kulit hitam. Saya menghargai cita-cita masyarakat yang demokratis dan bebas, di mana semua orang hidup bersama dalam harmoni dan kesempatan yang sama. Itu adalah cita-cita yang saya harapkan dapat saya capai. Tapi kami kena prain, itu adalah cita-cita yang saya siap mati untuknya." Hening, dunia terdiam. Seorang pria kulit hitam menatap para hakim kulit putih, bukan dengan ketakutan tapi keberanian. Dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Robben Island, tempat Mandela, akan menghabiskan 18 tahun dari total 27 tahun penjaranya. Sebuah pulau dingin dan sunyi di lepas pantai Cape Town. Disinilah harapan banyak orang biasanya dikubur.
Tapi Mandela justru tumbuh. Ia dipenjara di sel sempit 2x2 meter, tidur di lantai tanpa kasur. Siang hari memecah batu, malam hari membenamkan luka dalam doa. Ia diperlakukan lebih buruk dari narapidana biasa. Dilarang menerima surat, dilarang melihat anak-anaknya tumbuh. Bahkan fotonya pun tak boleh ia lihat. Tapi satu hal yang tak bisa dipenjara, jiwanya. Mandela menjadikan penjara itu universitas kehidupan. Imumbeish, Fui, Pediskoi. Ia bahkan mengajari para penjaga penjara tentang keadilan. Perlahan musuh menjadi hormat. Bahkan para sipir yang awalnya mencibir dan menyiksa, diam-diam mulai menghormatinya. Karena meskipun Mandela dirantai, pikirannya merdeka. Di dalam gelapnya Robben Island, Mandela tidak pernah menyerah. Ia menanam benih damai. Ia tidak membenci, tidak mendendam. Kebencian adalah beban berat. Tulisnya suatu hari, jika kau membawanya, kau akan terlalu lelah untuk berjalan. Tahun demi tahun berlalu. 1 dekade, 2 dekade. Dunia luar tak pernah melupakan Nelson Mandela. Di jalan-jalan Afrika Selatan, namanya diteriakan dengan air mata. Di konser-konser di London dan New York, para musisi dunia menyanyikan lagunya. Di kampus-kampus, para mahasiswa membakar ban dan mengangkat poster Free Nelson Mandela. Mandela menjadi simbol, bukan hanya untuk rakyat Afrika Selatan, tapi untuk seluruh umat manusia yang tertindas. Di dalam selnya, ia tak tahu betapa besar namanya tumbuh. Ya, tapi setiap kali ia mendengar riuh dari luar penjara, ia tahu rakyat belum menyerah. Maka ia pun tak boleh menyerah. Pada tahun 1945, pemerintah apartheid menawarkan kesepakatan, kebebasan, dengan syarat Mandela menghentikan perjuangan. Mandela menolak. Ia menulis, "Apa artinya kebebasan jika rakyatku masih dirantai? Perlawanan di luar semakin membesar. Dunia internasional menjatuhkan sanksi. Rakyat Afrika Selatan turun ke jalan. Tembakan tak lagi bisa membungkam. Pemerintah apartheid terpojok." Akhirnya pada tanggal 11 Februari 1990, sebuah pintu besi tua terbuka di Victor Verster Prison. Seorang pria tua dengan rambut beruban dan langkah pelan keluar. Dunia menyambutnya dengan tangisan. Mandela bebas. Setelah 27 tahun, ia menggenggam tangan Winnie. Ia mengangkat tinjunya ke langit. Tapi bukan untuk membalas. Ia berkata di hadapan ribuan orang, "Saya datang ke sini bukan untuk balas dendam. Saya datang untuk membebaskan semua." Setelah bebas, Mandela menghadapi tantangan yang lebih sulit. Dari penjara, menyatukan negeri yang hampir terbakar oleh dendam. Banyak yang ingin membalas. Banyak yang ingin darah. Tapi Mandela berjalan melawan arus. Ia menyerukan perdamaian, pengampunan, dan rekonsiliasi. Ia duduk bersama lawan-lawannya. Bahkan dengan F.W. de Klerk, presiden kulit putih yang pernah menjadi bagian dari sistem yang menindasnya. Bersama Marx membuka jalan demokrasi. Pada tahun 1994, sejarah ditulis ulang. Untuk pertama kalinya, rakyat Afrika Selatan dari semua ras boleh memilih. Antrian panjang terbentuk di seluruh negeri. Tangan-tangan hitam, putih, dan coklat menggenggam harapan. Di antara mereka, Mandela berdiri tenang, menunggu gilirannya mencoblos. Dan ketika hasilnya diumumkan, dunia kembali menangis. Nelson Mandela terpilih sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Tangis itu bukan hanya karena kemenangan, tapi karena cara ia menang, tanpa kekerasan, tanpa kebencian. Di hari pelantikannya, ia mengundang sipir penjaranya sebagai tamu kehormatan. Ia tak pernah melupakan masa lalu, tapi ia menolak untuk dikendalikan oleh luka. Sebagai presiden, ia membentuk Truth and Reconciliation Commission, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyembuhkan. Ia tahu, luka hanya bisa sembuh jika dibuka, dicuci dengan kebenaran, dan diselimuti pengampunan. Setelah 5 tahun menjabat, Nelson Mandela membuat keputusan yang mengejutkan. Ia tidak mencalonkan diri untuk periode kedua. Di benua yang penuh dengan diktator dan penguasa yang enggan melepas tahta, Mandela melepaskan kekuasaan dengan senyuman. "Negara ini bukan milikku," katanya. "Ini milik generasi masa depan. Tugas saya hanya membuka jalannya." Ia meyakini menjadi rakyat biasa, tinggal di rumah sederhana, jauh dari kemewahan. Tapi dunia terus memanggil namanya. Ia menjadi duta perdamaian, menghadiri pertemuan internasional, mengadvokasi hak anak-anak, AIDS, dan rekonsiliasi antar bangsa. Di setiap tempat ia datang, orang berdiri. Tidak untuk memberi hormat kepada kekuasaan, tapi kepada kebajikan. Namun tubuh Mandela mulai melemah. Umurnya terus bertambah, tapi jiwanya tetap membara. Ia hadir di pembukaan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, tersenyum di kursi roda dan seluruh stadion berdiri, meneriakkan satu nama, Mandela. Mandela! Pada malam 5 Desember 2013, dunia sunyi. Kabar itu menyebar. Nelson Mandela wafat di usia 95 tahun. Afrika Selatan menangis. Dunia berkabung. Dari para pemimpin dunia hingga anak-anak di desa kecil, semua menunduk. Tapi
tapi tidak dengan putus asa. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi karena merasa pernah disentuh oleh keajaiban. Dalam upacara penghormatan yang terbesar dalam sejarah modern, ratusan kepala negara hadir. Tapi lebih dari itu, jutaan orang dari seluruh penjuru dunia menyalakan lilin. Tidak ada bendera ras, tidak ada warna kulit, hanya satu kemanusiaan. Dan nama Mandela yang kini abadi. Makamnya di Kunu, tempat ia lahir, dijadikan tempat ziarah. Tapi warisan Mandela bukan di batu nisan. Ia hidup dalam hati setiap orang yang percaya pada keadilan. Ia hidup dalam setiap tangan yang memilih memaafkan daripada membalas. Dalam setiap pemimpin yang memilih cinta daripada kekuasaan. Nelson Mandela bukan manusia biasa. Ia adalah jembatan antara rasa sakit dan harapan, antara sejarah dan masa depan. Ia membuktikan bahwa satu jiwa, satu hati yang tak menyerah, bisa mengubah dunia. Ia pernah berkata, "Tesia bukan orang suci, kecuali kalau kamu mengartikan orang suci sebagai pendosa yang terus mencoba memperbaiki diri." Dan disitulah keajaibannya. Mandela bukan dewa, ia manusia. Tapi justru karena ia manusia yang bisa terluka, tetapi bisa marah, maka keberaniannya terasa nyata. Dalam dunia yang terus dilanda perpecahan, suara Mandela masih bergema. Tidak ada yang terlahir membenci orang lain karena warna kulitnya. Jika mereka bisa diajari membenci, mereka juga bisa diajari mencintai. Begitulah Nelson Mandela. Dari bocah desa kuno hingga menjadi ikon perdamaian dunia. Dari narapidana hingga presiden. Dari penderitaan hingga pengampunan. Namamu mungkin tertulis di batu, tapi jiwamu tertulis di hati dunia.